Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kembali kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mengambil sebab-sebab mendapatkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya fitnah, dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya godaan, seseorang jarang mendapatkan peringatan, seseorang jarang mendapatkan nasihat. Maka disitulah seseorang mudah sekali untuk dia menjadi orang yang terombang-ambingkan oleh fitnah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk di antara salah satu sifat seseorang itu menjadi orang-orang yang tidak merugi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang watawassaw bil haq. Itu orang-orang yang mereka senantiasa saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran, mendapatkan peringatan hakikat dari sebuah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kembali saya ingatkan bahwasanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah qalbiyah yang banyak sekali ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Bahkan terkadang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana harusnya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di dalam hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di antara orang-orang yang mereka beribadah, melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, hanya sekedar ibadah zahiriyah saja. Hanya sebuah gerakan ketika seseorang melakukan sholat dengan takbirnya, dengan bacaan yang dia ucapkannya, dengan rukuknya, dengan sujudnya. Atau bahkan seseorang ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain, hanya sekedar ibadah zahiriyah tanpa didasari di dalam hati seseorang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah
yang dilandasi dengan rasa cinta, rasa mengharap, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan apa? Ibadah yang azimah, ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sepatutnya bagi kita untuk kita terus tafakkur, yaitu terus merasa kehilangan. Karena pada hakikatnya orang-orang yang mereka tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya seperti halnya beribadah tanpa ruh. Ibadah yang hanya sekedar gerakan yang di dalamnya tidak ada ruhnya. Karena pada hakikatnya ruh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullah taala, beliau Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, ketika sudah menjelaskan kepada kita semua cara untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan tentang agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, jalannya ya harus ada kerja iman. Jalannya itu harus ada kerja iman, ada kerja hati, berusaha untuk semakin meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, semakin besar membesarkan hati kita kepada Allah, mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Dari awal beliau menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tunjukkan kepada kita. Dan itu kita lihat dengan indera mata kita rasakan dengan pendengaran kita rasakan dengan apa yang bisa kita rasakan. Itu adalah merupakan tanda ayat bagi Allah Subhanahu wa taala tentang kebesarannya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kita sendiri saja ada ayat-ayat tentang kebesaran, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun? Apakah kita enggak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita? Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana kita punya makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menitipkan pada setiap kejadian-kejadian, menitipkan di dalam setiap kejadian-kejadian nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita terus-menerus apa? Semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari kita ditunjukkan dengan ayat kauniyah, kemudian kita disuruh kenal dengan namanya Allah, sifatnya Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan kita sehari-hari di situ menunjukkan tentang namanya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan tentang bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya beliau mengatakan ta'zimullahi ta'ala fil Qur'an. Kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala min khilal Qur'an, dari celah-celahnya Al-Qur'an. Kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kata beliau mu'allif hafizallahu taala, beliau mengatakan wa min wasaili ta'dzimillahi taala, termasuk di antara wasilah untuk seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan apa? Tadabburul Qur'an. Hendaknya seseorang itu mau mentadabburi yang namanya Al-Qur'an. Kalau namanya, sifatnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kita kenali. Kalau kemudian kita membaca Al-Qur'an dan setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya, setiap Allah Subhanahu wa taala berbuat, setiap Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya, orang itu harusnya mau mentadabburi Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan sering
kita pelajari dan kita sering dengar Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya dan berulang, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentadabburi Al-Quran, dan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua hal. Dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang hidup, dan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal fikiran kita. Kenapa kalian gak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati-hati kalian sudah meninggal? Apakah hati-hati kalian sudah tertutup? Dan kenapa kalian gak mau mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, engkau akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hati. Harusnya hati kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita harus berusaha untuk mencari kebenaran ini. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal fikiran untuk kita mau mentadabburi Al-Quran tersebut. Betapa luar biasanya seseorang, mereka mau menggunakan akal fikirannya untuk urusan-urusan dunianya, untuk urusan-urusan kerjaannya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunianya. Tetapi betapa sedikitnya orang ketika dihadapkan dengan Al-Quran, tadabbur, membuktikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita, seakan-akan akal fikirannya cuma begitu saja lewat. Tapi ketika digunakan untuk urusan dunianya, digunakan untuk kerjanya, mikir sampai mengkerut, sampai jidatnya ini mengkerut, gimana menyelesaikan permasalahan, gimana ada solusinya atau tidak dan sebagainya, mikir. Tapi giliran mentadabburi Al-Quran hanya begitu saja, untuk mengkerut saja dahinya tidak mengkerut. Karena apa? Karena jarang untuk dia mau mentadabburinya, jarang seseorang itu untuk mau memikirkan Al-Quran. Makanya beliau mengatakan termasuk di antara wasail untuk seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadabburul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, kata Allah. Kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala liyadabbaru ayatihi. Lam di sana itu menunjukkan apa? Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, agar Al-Quran itu ditadabburi, agar Al-Quran itu seseorang mau memikirkannya. Kemudian apa? Wa tahdiqun nadhari fi suwarihi wa ayatihi. Dan seseorang itu apa? Betul-betul berusaha untuk apa? Melihat. Jadi betul-betul difokuskan penglihatannya di dalam surat-suratnya, di dalam ayat-ayatnya, dilihat, difikirkan, dilihat, kemudian dicari, digali hikmahnya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Makanya beliau mengatakan fal Qur'anu kulluhu yantiqu bit ta'dimi wat tamjidi wal ijlali li rabbil alamin. Al-Qur'an semuanya, Pak. Kata beliau, Al-Quran semua berbicara tentang pengagungan kepada Allah, tentang membesarkan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Al-Quran berbicara tentang itu. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah sudah berbicara, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berbicara tentang masalah surga dan neraka, itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hukum, itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang makhluk-makhluk Allah, langit, bumi, lautan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mentadbir semuanya itu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semua itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan apa? Fal Qur'an kulluhu, semua Al-Qur'an. Di dalamnya Al-Quran itu yantiqu bit ta'zim, semuanya berbicara tentang pengagungan, wat tamjid, membesarkan Allah, wal ijlal, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sedihkan itu kita baca Al-Quran tapi hati kita gak bisa membesarkan Allah. Yang kita sedihkan itu kita baca Al-Quran tapi hati kita keliling kemana-mana. Yang kita sedihkan itu kita mendengarkan Al-Quran tapi kita gak punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sedihkan, kita membaca Al-Quran, tapi apa?
kita gak bisa membesarkan, punya rasa cinta, punya rasa takut, punya rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau mengatakan, hatta qala ahadul bahithina al-gharbiyina laisa hunaka kitabun hawa minat ta'dhimi wa thana'i wal hamdi wat taqdisi lillahi ta'ala mithla ma hawahul Qur'an. Sampai kata beliau, ada orang yang dia meneliti, dan ini bukan orang Islam, orang Gharb, orang barat meneliti bahwasanya di sana tidak ada satu kitab yang di dalamnya mencakup tentang pengagungan, pujian, penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza yuthbitu annahu min indillahi ta'ala, dan ini menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Dan kita sudah pelajari tadi pagi dalam tafsir bagaimana Allah Subhanahu wa taala pengen menerangkan kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dikatakan wa ma kunta tatslu min qabl. Nabi Muhammad gak bisa baca. Wala takhutuhu biyaminik, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gak bisa nulis. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul mukjizat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibicarakan oleh Al-Qur'an tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Lo Al-Qur'an lo, Pak. Al-Quran menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah setiap waktunya mengenalkan dirinya kepada kita. Ini loh aku. Kalau bahasanya kan seperti itu. Allah menerangkan, ini namaku, ini sifatku, ini perbuatanku, tak tunjukkan kepadamu. Dari mana? Dari pagi terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Malam kita bisa istirahat, kita bisa tenang di dalam istirahat malam. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala nunjukkan kepada kita tentang perbuatannya, tentang sifatnya, tentang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam Allah memperkenalkan dirinya terus menerus. Dan kita terus menerus apa? Mu'ridun. Dan terus menerus kita itu berpaling. Ketika kita nggak mau mikir, kita nggak gunakan akal pikiran kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhirnya terus kita menjadi orang yang lalai. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan siapa? Orang-orang yang adzakirina katsira wadzakirat. Orang yang dia senantiasa terus menerus mengingat Allah. Kok bisa ya orang itu kok bisa terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Sangat bisa. Siapa? Orang yang hatinya selalu hidup. Orang yang hatinya selalu ngeh. Orang yang hatinya dia selalu senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelihat langit ingat Allah, ngelihat bumi yang dipijak ingat sama Allah, ngelihat apa yang mau diminum saja itu bisa mengingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelihat istri ingat sama Allah, ngelihat anak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang yang mereka adalah adzakirinallaha katsira. Orang yang senantiasa terus menerus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hatinya hidup. Hatinya mereka bersih, selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal pikiran mereka gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, hadza yuthbitu annahu min indillahi ta'ala. Ini semua menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu law kana min iftira'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ja'ala Muhammadun li nafsihi syai'an min hadzal ta'dhimi al-ilahi. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menjadikan di dalam Al-Quran itu sedikit takdim kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata apa? Takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun takdim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti takdim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kita mengikuti perintah Allah. Ketika kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya itu kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dijadikan takdim kepada Nabi Muhammad itu secara zatnya, tapi betul-betul mengikuti takdim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma la najidhu abadan fil Qur'an, dan itu kita tidak pernah dapatkan di dalam Al-Qur'an.
Betul-betul Al-Quran berbicara tentang pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau mengatakan, fantur, coba kita lihat Al-Quran yang ada di hadapan kita. Kaifa yahmadullahu ta'ala nafsahu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Baru kita buka Al-Quran dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, segala bentuk pujian adalah milik Allah. Allah sendiri yang memuji dirinya sendiri. Kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita puji? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb alam semesta ini. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Coba kalau alam semesta ini gak diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Kita bayangkan saja kalau alam semesta ini gak diatur sama Allah, gimana rusaknya alam ini. Ya kan? Gunungnya, lautannya, kemudian mataharinya, rembulannya gak diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gak cukup dengan alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita? Apa gak cukup dengan bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, dibentangkan kepada kita untuk kita bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah sudah memuji dirinya sendiri dan ngasih contoh kepada kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri ketika Allah mengatakan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala bentuk pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kegelapan dan menciptakan yang namanya apa? Cahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan laila sarmadan ila yaumil qiyamah? Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan alam semesta ini malam sampai hari kiamat? Mayyatikum bidiya, siapa yang akan mendatangkan cahaya? Itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan. Cuma kita mau mikir enggak dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan nahar sarmadan ila yaumil qiyamah? Allah Maha mampu untuk menjadikan itu semua. Dijadikan siang sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus siang sampai pada hari kiamat. Kita kapan istirahatnya? Ya kan? Bingung kita istirahatnya kapan kalau enggak ada ketenangan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi, termasuk di antara tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan siang, dijadikan malam, siang dijadikan untuk kerja, malam dijadikan untuk istirahat. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka terus ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wandur kaifa atsbata li nafsihi kamalal ilm. Coba kita lihat, kita mau tadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pada dirinya tentang apa? Kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala punya ciptaan yang begitu luar biasa dan begitu sempurna. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita lihat, ada retakan enggak di langit? Ya, antum ngecor saja, ya kan? Ngecor, Pak. Ya kan? Sik butuh tiang, kadang wis ngecor itu pun kadang ada rembesan retak gitu kan? Itu manusia makhluk. Lah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit bi ghairi amadin tarawna. Kita enggak ngelihat tiangnya di mana. Kemudian langitnya juga enggak ada retakan. Begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah jauh-jauh langit, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan hidung, Allah ciptakan kuping. Begitu sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Tapi apakah kita mau mentadaburinya, kita mau memikir, kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanzur kaifa atsbata li nafsihi kamalal ilm. Coba kita perhatikan bagaimana kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang kalian tampakkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang senantiasa kalian perbuat. Setiap apa yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hatta apa? Waraqah taskut saja. Waraqah yang dia taskutu mi waraqatin itu daun yang jatuh. Itu saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Pak, berapa banyak pohon di alam semesta ini. Berapa banyak di bumi ini pohon. Dan tidak ada daun yang jatuh kecuali itu karena kehendak Allah. Kecuali itu karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Apa enggak ini semua tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah bicarakan? Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan itu semua dalam Al-Qur'an, kita baca tapi kita enggak bisa membesarkan Allah. Kita baca kok enggak bisa kita hati kita itu kok hebat ya. Gitu. Selalu kita itu yang kita hebat-hebatkan cuma karya makhluk. Gitu. Yang kita selalu lihat karya makhluk hebat. Ada orang bisa seperti ini, hebat. Ada orang bisa seperti ini, hebat. Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar, Allah yang ilmunya luar biasa. Kita ngerasa biasa-biasa saja. Gak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan, wandur kaifa athbata li nafsihi al-qudratat tamah wal qahrat tam. Bagaimana? Kita lihat coba. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang kudrohnya, tentang kemampuan Allah, tentang maha jabarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan menginginkan keburukan kepada seseorang, siapa yang bisa menahannya? Orang kalau sudah mau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, ada orang yang bisa menahannya? Orang kalau mau ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala dia tertimpa musibah, ada orang yang bisa menahannya? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, siapa yang mau menahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, Pak. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan tentang dirinya kepada kita. Dan kita, hati kita harusnya apa? Harusnya iya ternyata segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, Allah pengen mengangkat derajat kita, Allah pengen mengampuni dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahir. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, enggak ada hambanya yang bisa apa-apa. Enggak ada hamba-hambanya yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, dan dialah Allah Subhanahu wa taala punya ilmu al-khabir. Allah Subhanahu wa taala begitu hebat di dalam mengenalkan dirinya kepada kita. Tinggal kitanya, apakah kita mau kenal sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan inni a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Konsekuensinya apa? Akhwafukum billah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Ketika Rasulullah adalah orang yang paling kenal dengan Allah, konsekuensinya Rasulullah adalah orang yang paling takut, orang yang paling bisa mengagungkan Allah, orang yang paling bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sudah tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak. Ya kan? Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Tapi makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau menjadi apa? Orang yang bersyukur. Sampai beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Salah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kenapa bisa seperti itu? Ya punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang besar. Bersamaan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Allah Maha mampu untuk mengatur hamba-hambanya. Bersamaan dengan itu apa? Wa ma'adzalika fahuwa yathbutu li nafsihi rahmah. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan mengajarkan, ngabarkan kepada kita Allah itu maha sayang kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya, Pak. Gitu.
Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan innalillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmat. Diturunkan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala saja, seorang ibu bisa sayang sama anaknya. Singa itu bisa sayang sama anaknya, nggak makan dagingnya. Di antara kita bisa saling sayang, ngelihat orang yang dia lagi kesusahan, kita punya rasa kasihan. Itu termasuk di antara athar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya yang harus masuk ke dalam hati kita, Allah itu punya rahmat kepada hambanya. Allah nggak pernah berbuat dolim, ya kan? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala punya kudrah yang begitu luar biasa. Harusnya kalau seseorang itu tahu seperti itu, Allah rahmatnya luar biasa, ilmunya Allah kepada kita, Allah maha mampu. Muncul Pak rasa cinta kepada Allah. Bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita tahu bagaimana kudrahnya Allah yang maha mampu untuk segala sesuatu. Muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ilmunya Allah, kita mampu kemampuan Allah, akhirnya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi, hati kita banyak lalainya. Gak pernah hati kita dibuat kerja iman. Gak pernah dibuat kerja iman. Hati ketika ketemu ayat berpaling. Hati ketika ketemu ayat berpaling. Terus ketika seseorang itu berpaling, akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Makanya saya ngisi pengajian di satu tempat. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Ustaz, kok kajiannya mengenal Allah terus, Ustaz? Kita ini sudah kenal sama Allah. Kita ini sudah kenal sama Allah. Namanya, sifatnya, ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma jawab satu hal. Kalau antum kenal sama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada athar dalam kehidupan antum. Ada athar dalam kehidupan antum. Paling enggak rasa cinta antum itu jauh lebih besar daripada rasa cinta antum kepada dunia, istri, anak dan lain sebagainya. Akan tampak athar pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Akan tampak athar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam khusyuknya. Kalau kajian tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu belum bisa mengenalkan kita kepada Allah. Terus lantas antum enggak mau kajian pengenalan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan Allah kepada para sahabat saja. Gak ada ibadah sholat, gak ada ibadah yang lain, gak ada ibadah-ibadah yang lain. 13 tahun Pak di Mekah Pak. Supaya nancep betul-betul ke dalam hati para sahabat pengenalan kepada Allah, itu Rasul yang ngajar. Kurang apa Rasulullah ngajar? Dan yang diajar hatinya para sahabat. Kurang apa hatinya para sahabat? Hebatnya hatinya para sahabat, mereka sudah fasoha dalam bahasa Arab. Itu pun Rasulullah ngajarkan terus menerus dan gak mandek. Pagi, siang, sore, malam ketemu Rasul. Itu butuh waktu 13 tahun baru diturunkan ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain. Itu nancep. Baru mereka bisa meninggalkan khomer. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bapak-bapak bisa lihat, cari hadis Aisyah bagaimana Rasulullah ngajari para sahabat. Kata Aisyah, dulu saya itu masih kecil, Rasulullah itu ngajarkan tentang akidah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu belum ada ayatul ahkam, enggak ada ayat hukum-hukum. Ketika saya sudah beranjak dewasa, ayat-ayat hukum itu datang, diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau dulu dari awal Allah menurunkan ayatul ahkam, para sahabat enggak bisa nerima ayatul ahkam tersebut. Tapi ketika mereka sudah tertancap, pengenalannya kepada Allah kuat, imannya kepada Allah kuat, cintanya kepada Allah hebat, khomer yang mereka cintai mereka buang dengan sendirinya. Khomer yang mereka buang, khomer yang mereka suka minum mereka buang dengan sendirinya. Tidak mau, langsung mereka tinggalkan. Kenapa? Ininya sudah kuat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan sekarang kajian tentang ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, kita ini sudah kenal. Ojo berbicara tentang Allah terus. Makanya saya sampaikan, Pak, kalau mau belajar fikih, alhamdulillah Ustaz sudah banyak. Gitu. Belajar fikih Ustaz sudah banyak, belajar sholat, belajar zakat, belajar puasa. Alhamdulillah sudah ada takhususnya yang masing-masing.
Gitu. Yang mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tauhid. Kalau berbicara tentang tauhid, dia berbicara tentang Allah, berbicara tentang iman, berbicara tentang keimanan dalam kehidupan. Berbicara tentang akidah, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati kita betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan pondasi. Jangan dikira terus ketika berbicara tentang masalah seperti ini bukan belajar tauhid. Terus dikira belajar tauhid cuma belajar pembagian tauhid, definisi tauhid, ya kan? Syirik. Orang terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Apa sebabnya? Apa, Pak? Gak kenal sama Allah. Yang mereka kenal makhluk, makanya makhluk yang diagungkan. Coba tanya orang-orang yang mereka nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Kenapa kok nyembelih untuk Nyi Roro Kidul? Karena mereka ada pengagungan. Mereka meyakini sesuatu bahwasanya Nyi Roro Kidul itu adalah ratu yang apa, dan lain sebagainya. Makanya sampai apa? Dibikinkan rumah khusus, ya kan? Kalau hotel di pinggir-pinggir pantai selatan ada kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kenapa? Mereka punya pengagungan, pengenalan yang lebih dibandingkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak baca wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyam saska bi khairin. Itu mereka enggak baca, enggak kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka kenal dengan makhluk lebih, mereka akan mengagungkan makhluk. Kesyirikan terjadi, kesyirikan karena nggak kenal dengan Allah. Kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, punya makrifat tentang Allah dan benar pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, disitulah seseorang itu akan punya hudud, punya batasan-batasan. Karena apa? Yang kita kenal antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluk itu apa? Nama. Makhluk juga sama nama. Sifat Allah, makhluk juga punya sifat. Perbuatan Allah, makhluk juga berbuat. Mana yang lebih besar pengenalan kita terhadap nama, sifat, dan perbuatan ini? Kalau yang kita lebih kenal itu tentang makhluk, ya disitulah kita akan membesarkannya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita besarkan, itu semua ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca, yang kita ada di rumah-rumah kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah menetapkan pada dirinya rahmat. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya rahmat. Kata Allah, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang buruk karena dia enggak tahu, kemudian dia bertobat, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala enggak punya rahmat, ada orang yang salah langsung dibalas, Pak. Gimana keadaan kita? Ya, enggak ada makhluk di muka bumi ini. Ya, ada orang salah, ada orang semuanya enggak godul basor, kemudian langsung dihukum matanya. Wah, bingung semuanya kan? Semuanya akhirnya dilek jempol aja gitu kan? Kan seperti itu. Ada orang yang berbuat salah langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi hikmahnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bijahalatin kemudian dia tobat, dikasih muhlah sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan untuk istighfar, dikasih kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala punya nama yang lain, punya nama Ghafur, ya kan? Punya nama Tawwab. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama Ghafur, punya nama Tawwab, kemudian Allah enggak kasih kesempatan untuk orang bertobat, untuk orang beristighfar, terus apa faedahnya punya nama tersebut? Makanya itu semua penuh dengan hikmah. Ada orang jatuh ke dalam dosa, harusnya orang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan lagi sama Allah. Ada orang terjatuh dalam kesalahan, mengingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa hakadha la najidu ayatan minal Qur'an illa wa hiya tadullu ala azamatillahi ta'ala bilafdhiha wa ma'naha. Seperti inilah kita nggak akan pernah dapatkan di dalam Al-Quran kecuali apa? Al-Quran tersebut menunjukkan tentang keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafadznya maupun secara maknanya. Semua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika faqad wasafallahu taala hadzal kitab bil azamah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran ini dengan apa? Dengan keagungan. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran ini dengan keagungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, kata Allah, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat. Dan apa? Al-Quran yang agung, Al-Quran yang besar.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya Al-Qur'an itu mukjizat yang hebat. Orang pengen bahagia, balik kepada Al-Qur'an. Orang pengen punya kebahagiaan, kembali kepada Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, fahami makna Al-Qur'an. Inilah hakikat dari sebuah kebahagiaan. Kalau seseorang dia pengen bahagia tapi nggak pernah kembali kepada Al-Qur'an, ya nggak akan pernah bisa seseorang bahagia. Orang pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Al-Qur'an. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum syai'ani, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, syai'ain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kita berpegang teguh terhadap keduanya, kita nggak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, monggo Pak. Oke, Pak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang telah disampaikan oleh beliau berkaitan dengan masalah ta'zimullah ta'ala fil Quran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an semuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala, baik namanya, sifatnya, serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang jaza yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an ini dengan apa? Dengan agung, dengan azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berikan kepadamu yaitu 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qur'anal azim, dan Quran yang begitu agung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang beliau datangkan dalil di sini, saking agungnya Al-Qur'an itu kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan ke sebuah gunung, ya kan? Engkau akan mendapatkan Al-Qur'an tersebut khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas. Dan itu semua contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan kepada manusia supaya apa? La'allahum yatadzakkarun, supaya manusia itu mau mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan coba yang menurunkan Al-Qur'an setelah ayat itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Setelah ayat itu yang menurunkan Al-Qur'an siapa? Allah kenalkan dirinya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yang menurunkan Al-Qur'an tadi punya nama yang begitu hebat di bawahnya itu, yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita. Kenapa kok gunung itu bisa sampai hancur dan bisa sampai khasyian, sampai punya rasa khasyah? Ternyata bukan turun dari zat yang sembarangan. Turun dari Allah Subhanahu wa taala yang punya nama begitu luar biasa tadi. Turun dari Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat yang begitu luar biasa. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang itu adalah merupakan apa? Al-Qur'an sendiri adalah merupakan sifatnya Allah. Bagaimana Al-Quran itu tidak hebat, sedangkan Al-Quran sendiri itu adalah merupakan sifatnya Allah? Ketika kita mempelajari Al-Quran, makanya nggak bisa kita main-main sama ilmu itu, Pak. Kita mau main-main sama Al-Quran, kita mau main-main sama ilmu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah, dan itu adalah merupakan sifat Allah. Adalah merupakan sifat Allah. Kalau seseorang mau main-main dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya nggak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Makanya berbicara tentang ilmu, berbicara tentang ilmu agama itu pembicaraan yang hebat, pembicaraan yang serius, pembicaraan yang butuh perhatian yang luar biasa. Kenapa? Ilmu itu berasal dari kalamnya Allah, dan kalamnya Allah itu adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan fa idza kana hadza halul jabal as-sakhril asammi idza unzila alaihi al-Quran fa kaifa bihalil insanid dhaif. Kalau seandainya ini keadaan gunung yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang begitu keras, diturunkan Al-Quran jadi khasyian mutasaddian min khasyatillah, bagaimana dengan keadaan manusia yang begitu dhaif? Bagaimana keadaan manusia yang begitu lemah? Harusnya ya hancur. Cuma permasalahan seperti yang dikatakan oleh para ulama, ternyata tidak ada sesuatu di dunia ini yang paling keras kecuali apa, Pak? Hati manusia, Pak. Gitu. Tidak ada sesuatu yang paling keras di dunia ini kecuali hati manusia. Wong batu kalau dia dibakar saja justru malah jadi bahan bakar, kan seperti itu. Jadi bahan bakar saking kerasnya. Ternyata batu yang begitu keras saja diturunkan Al-Quran itu bisa hancur berkeping-keping. Lah hati kita diturunkan Al-Quran, subhanallah. Untuk punya rasa takut, ya alhamdulillah. Kalau punya rasa takut. Terkadang justru Al-Quran hanya dibuat dibuat mainan, dibuat cengenges-cengengesan, ngaji sambil ketawa-ketawa, hanya dibuat konten dan lain sebagainya. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian beliau mengatakan waqad wasafallahu ta'ala ahlal iman
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati ahlul iman itu dengan apa? Bil khasyah, dengan punya rasa takut, warriqati wal qasharirati inda sama'il Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul iman itu, Pak. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, ketika mereka membaca Al-Qur'an, itu disifati sama Allah Subhanahu wa taala dengan dia punya rasa takut. Hatinya menjadi lembut. Kemudian apa? Kulitnya menjadi merinding. Itu ahlul iman, disifati sama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mataniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menurunkan ahsanal hadits, perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Sebuah kitab mutasyabiha yang hampir mirip-mirip keindahannya, yang dimana taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ini Pak, kulit itu jadi gemetar. Jadi julud, kulit orang-orang yang mereka takut kepada Allah, orang-orang yang mereka punya iman, kalau mendengarkan Al-Qur'an gemetar kulitnya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kulitnya akhirnya menjadi lembek, hatinya menjadi lembek, menjadi halus, menjadi merunduk semuanya. Kenapa? Karena ininya, Pak. Ketika ininya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mendengar firman Allah yang begitu luar biasa, apa yang terjadi? Badan langsung merunduk, kulit merunduk, hati merunduk, kepala merunduk, gemeter semuanya. Maka nggak heran kalau antum pernah baca, Pak, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala mau berfirman, apa yang terjadi pada para malaikat, Pak? Ada yang pernah tahu, Pak? Allah itu kalau mau berfirman, ya kan? Para malaikat itu pingsan, Pak. Mendengar firman Allah, pingsan para malaikat. Dan yang pertama kali bangun siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bangun, dikasih firman-Nya sama Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada Jibril. Kemudian malaikat Jibril ketika para malaikat yang lain bangun, baru bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbuna?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Baru malaikat Jibril mengabarkan kepada para malaikat yang lain. Dah kuat mendengar apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit pingsan semuanya. Lah kita di bumi dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu al-afiyah, untuk takut, punya rasa takut dalam hati kita, punya rasa khusyuk dalam hati kita. Hati kita merunduk, kulit kita bisa gemeter dan lain sebagainya. Ini kitab Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, kitab yang besar. Orang pengen bahagia, orang pengen ditolong, orang pengen berjaya, balik kepada Al-Qur'an. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kita terus jadikan Al-Qur'an wara'a dhahrina. Terus kita jadikan Al-Qur'an itu di belakang punggung kita. Kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai kitab yang biasa saja. Kalau seseorang mau menjadikan kitabullah sebagai panutannya, sebagai nur, sebagai hidayah, kita tadabburi, kita gali, kita ikuti apa yang di dalam Al-Qur'an, dan kita berusaha untuk mentadabburinya, punya iman yang kuat, punya pengenalan yang hebat kepada Allah, dan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi umat mansurah, umat yang ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Berjaya kita. Dan kita akan menjadi orang yang bahagia. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah enggak menurunkan Al-Qur'an supaya kita sengsara, enggak. Justru kita akan menjadi orang yang bahagia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Orang yang dia berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hatinya sempit. Ya dia punya harta yang banyak, punya istri cantik-cantik, punya apa dan lain sebagainya. Dia enggak punya kehidupan dengan Al-Qur'an, enggak punya kehidupan dengan kalamullah, enggak punya kehidupan dengan ilmu, ma'isyatan dhanka. Kehidupannya begitu saja, Pak. Kehidupannya akan menjadi sempit. Bahagia secara zahir, batinnya tersiksa dengan apa yang mereka miliki. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang dia berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, mereka akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin
wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sifati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran faraqnahu litaqra'ahu. Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit supaya kalian membacanya ala muktin. Supaya apa? Wa nazzalnahu tanzila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu apa? Bertahap. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Berimanlah kalian dengan Al-Qur'an atau kalian enggak mau beriman. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, idza yutla alaihim, kalau dibacakan kepada mereka, maka apa? Yakhiruna lil adqani sujada, mereka langsung ngerunduk sujud, Pak. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'an, yakhirun. Mereka itu langsung merunduk untuk sujud. Dan mereka akhirnya apa? Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Bisa memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dia bisa merunduk dan bisa khusyuk dan bisa nangis. Kenapa? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sifati orang beriman dengan Al-Qur'an. Makanya orang beriman dengan Al-Qur'an itu punya ta'ahud yang hebat. Punya apa? Punya kedekatan yang hebat, punya hubungan yang hebat dengan Al-Qur'an. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bacanya, tadabburnya, mengamalkannya, memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari Al-Qur'an tersebut. Wa ma dzalika illa lima sami'uhu wa syahaduhu fi ayatillahi ta'ala al-matluwa min syawahidil adhamati wal qudrati wal kibriyai wal jalal. Kata beliau, tidaklah semua itu bisa terjadi kecuali apa? Kecuali mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka menyaksikan dan mereka membaca. Ternyata di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca itu apa? Ada syawahidil adhamah. Ada ayat-ayat yang mengajarkan dan mengabarkan tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka dapatkan di dalam Al-Qur'an. Maka kembalilah kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita terus-menerus diingatkan untuk kita kembali kepada Al-Qur'an, untuk kita terus membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, maka peringatan ini yang harus betul-betul kita jalankan, karena ini adalah merupakan kerja iman. Ini proses iman. Abu Bakar jadi Abu Bakar punya kerja iman. Umar jadi Umar punya proses. Para sahabat jadi mereka yang dipuji sama Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Mereka punya proses iman. Gak gampang langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mereka jadi seperti itu, enggak. Tapi mereka punya proses, punya kerja, gak sulapan, dan itulah yang harus kita bangun. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita untuk kita semakin semangat dalam thalabul ilmi, semakin kita tahu bahwasanya hakikat perjalanan kita ujung-ujungnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha